kalangan membuat daftar pertarungan terbaik Manny Pacquiao. Namun, siapa lawan utama Pac-Man yang sekaligus menjadi pertandingan tinju terbaik versinya sendiri? Temukan jawabannya dalam video ini. Petinju asal Filipina Manny Pacquiao adalah legenda hidup tinju dunia, sekaligus salah satu yang terbesar pada eranya. Terbesar karena petinju yang kini berusia lebih dari 40 tahun itu menjadi petinju pertama dan bisa jadi satu-satunya di dunia yang mampu menyabet 12 sabuk juara pada 8 kelas berbeda. Kendati tidak mudah lagi, Pac-Man, julukan Manny Pacquiao oleh banyak kalangan, diprediksi masih sanggup menjungkalkan petinju hebat manapun yang berusia relatif lebih muda darinya. Apalagi jika masih berada dalam satu divisi dengannya, yakni kelas welter. Sejak melakukan debut tinju profesionalnya pada 1995, Pac-Man telah membukukan 71 pertandingan dengan rincian 62 kali menang, 39 diantaranya menang KO, 7 kali kalah, dan 2 kali seri. Terakhir, petinju yang mempunyai killing punch pada tangan kiri itu sukses mengalahkan pemegang sabuk juara WBA Super, Keith Thurman, pada 20 Juli 2019. Sejak itu, status Pac-Man inaktif dalam pertandingan adu jotos ini. Beberapa upaya menaikkannya kembali ke ring tinju gagal, terutama sejak pandemi COVID-19 merebak. Kabar terbaru, Manny Pacquiao digadang-gadang akan dipertarungkan dengan sejumlah nama besar pada 2021, di antaranya Terence Crawford, Errol Spence Jr., bintang UFC Conor McGregor, dan bahkan juara dunia kelas menengah asal Kazakhstan Gennady Golovkin. Petinju manakah di antara mereka yang beruntung merasakan kecepatan, power, dan boga mentah Pac-Man? Menarik untuk ditunggu. Banyak pertandingan terbaik Manny Pacquiao versi berbagai kalangan. Namun yang menarik, ketika Pac-Man mengutarakan sendiri siapa lawan-lawan utamanya dan yang menjadi pertandingan tinju terbaik menurut dirinya. Beberapa hari jelang laga melawan petinju Adrian The Problem Broner pada Januari 2019, kepada Boxing News, Pac-Man mengutarakan 7 nama petinju yang baginya merupakan lawan utama dan yang menciptakan pertandingan tinju terbaik versi dirinya sendiri. Inilah 7 lawan terbaik Manny Pacquiao versinya sendiri. Ricky Hatton. The Hitman, julukan Ricky Hatton, bertarung dengan Pac-Man pada 2 Mei 2009 di Las Vegas, Amerika Serikat. Sempat jatuh 2 kali pada ronde pertama, akhirnya Hatton di-KO Manny Pacquiao pada ronde kedua. Ricky Hatton bukan petinju ayam sayur alias petinju lemah. Pada zamannya, petinju asal Inggris ini adalah salah satu yang terhebat. Hatton mencatatkan 48 kali pertarungan tinju profesionalnya dengan rekor mengkilat, 45 kali menang, 32 kali diantaranya menang KO, 3 kali kalah, dan tidak pernah seri. Sebelum kalah, The Hitman membukukan kemenangan 43 kali berturut-turut. Keganasannya terhenti pada pertarungan ke-44, di mana ia kalah KO pada ronde ke-10 oleh Mayweather. Setelah kalah dari Mayweather, Hatton sempat bangkit dari keterpurukan. Ia memenangkan 2 pertandingan berikutnya, sebelum kemudian dicungkalkan oleh Manny Pacquiao dalam pertarungannya yang ke-47. Bisa dibilang Ricky Hatton hanya kalah dari yang terbaik, Mayweather, Pacquiao, dan Shevchenko.
Mikel Cotto. Manny Pacquiao versus Mikel Cotto, petinju kelahiran Puerto Rico, berlangsung seru. Pertarungan Manny Pacquiao versus Mikel Cotto disebut-sebut sebagai salah satu pertarungan adu teknik bertinju dan kekuatan, tersaji menegangkan sejak ronde pertama. Pertarungan keduanya berlangsung pada 14 November 2009, setahun setelah Pac-Man mengalahkan Golden Boy Oscar De La Hoya. Berbekal konsisten dengan kecepatan dan powernya, akhirnya pada ronde ke-12, Manny Pacquiao menyudahi perlawanan sengit Cotto dengan TKO dan otomatis merebut sabuk gelar WBO kelas welter. Pertarungan Manny Pacquiao versus Mikel Cotto adalah salah satu pertarungan epik dan terbaik dalam karir bertinju Pacquiao. Marco Antonio Barrera. Setiap petinju mempunyai momentum untuk menjadi bintang, dan Manny Pacquiao memperoleh momentum itu ketika ia berjumpa di atas ring dengan Marco Antonio Barrera pada 15 November 2003. Saat duel pertama keduanya, Pacquiao belum banyak dikenal dunia, berkebalikan dengan Barrera yang berjuluk Babyface Assassin. Barrera saat itu merupakan salah satu petinju terbaik dan tangguh asal Meksiko. Ia sedang berada di puncak performanya. Itu sebabnya prediksi untuk kemenangan Barrera lebih unggul ketimbang Pacquiao. Kenyataannya, Pac-Man yang saat itu berusia 24 tahun berhasil mengeluarkan segala kemampuan terbaiknya. Manny Pacquiao sukses menang TKO atas Marco Antonio Barrera pada ronde ke-11. Sejak itulah nama Manny Pacquiao melambung. Ia berhasil memposisikan dirinya sebagai salah satu petinju elit dunia. 4 tahun kemudian, yakni pada 6 Oktober 2007, pertarungan jilid 2 antara Manny Pacquiao versus Marco Antonio Barrera terjadi, dan kali ini Pacquiao menang dengan kemenangan angka mutlak. Oscar De La Hoya. Bagi Manny Pacquiao, Oscar De La Hoya merupakan petinju pujaannya sejak muda. Ketika berjumpa dengan Oscar De La Hoya pada Desember 2008, banyak orang masih meragukan kapasitas Manny Pacquiao. De La Hoya masih dinilai sebagai yang terbaik di kelasnya pada tahun 2008 itu. Karenanya, pertarungan ke-45-nya dengan Pac-Man diprediksi bakal dimenangkan sang Golden Boy. Namun faktanya, Pacquiao membalikan semua prediksi. Begitu bel ronde pertama dibunyikan, Pac-Man yang lebih muda 12 tahun dengan agresif mendikte De La Hoya. Pada pertarungan itu, The Golden Boy memang tampak sudah kehilangan kecepatan dan kekuatannya. Bahkan sebenarnya Pac-Man sudah bisa menjatuhkan De La Hoya lebih awal, khususnya pada ronde keempat. Tapi mungkin atas respeknya yang begitu tinggi kepada idolanya itu, Pac-Man seolah sengaja tidak mencecar bertubi-tubi. Ia seperti memberikan waktu bernapas bagi De La Hoya agar dapat mengembangkan perlawanannya. Namun akhirnya pada ronde ke-8, wasit menghentikan pertarungan untuk kemenangan Manny Pacquiao. Manny Pacquiao menang secara RTD, Referee Technical Decision. Kemenangan terhadap petinju legendaris sekelas Oscar De La Hoya kian melambungkan nama Manny Pacquiao di pentas tinju dunia. De La Hoya sendiri memutuskan menggantung sarung tinju 4 bulan setelah kekalahannya dari Pac-Man. Erik Morales. Salah satu pertandingan terbaik Manny Pacquiao terjadi ketika ia bertukar pukulan dengan Erik Morales, sang El Terrible, pembawa kengerian. Persaingan keras antara Manny Pacquiao dan Erik Morales di ring tinju pro berlangsung 2 tahun, dari tahun 2005 hingga 2006.
Keduanya melangsungkan 3 kali pertarungan. Pertarungan pertama terjadi pada 19 Maret 2005. Saat itu, Pac-Man kalah angka mutlak dari Erik Morales. Selanjutnya, rematch keduanya berlangsung pada 21 Januari 2006. El Terrible kalah TKO pada ronde ke-10. Dan pertarungan final keduanya digelar pada 18 November 2006, di mana Manny Pacquiao mengkanvaskan Morales pada ronde ketiga. Erik Morales masih naik ring usai kekalahannya dari Manny Pacquiao pada edisi ketiga itu. Ia masih sempat memenangkan 4 pertandingan dan juga kalah 4 kali. Setelah kekalahan terakhirnya dari Danny Garcia pada 2012, Erik Morales menyatakan mundur dari dunia tinju profesional dengan rekor 61 kali bertanding, 52 kali menang, 36 kali diantaranya menang KO, dan 9 kali kalah, 3 diantaranya kalah KO. Juan Manuel Marquez. Pada zamannya, Juan Manuel Marquez adalah salah satu petinju terhebat di kelas bulu dan welter. Bentrok pertamanya dengan Manny Pacquiao terjadi pada 8 Mei 2004. Dalam pertarungan 12 ronde tersebut, keduanya mendapatkan hasil seri. Menariknya, sebelum rematch-nya dengan Pac-Man pada 2008, Marquez sempat bertarung melawan petinju Indonesia Chris John pada 4 Maret 2006 di Tenggarong, Kalimantan Timur. Laga itu dimenangkan oleh Chris John dengan kemenangan angka mutlak. Hasil tersebut dipandang oleh kubu Marquez sebagai kekalahan karena faktor tuan rumah. Pertarungan Pacquiao-Marquez Jilid 2 terjadi pada 15 Maret 2008. Kala itu, Pac-Man berhasil menang angka. Lalu, 3 tahun kemudian, tepatnya pada 12 November 2011, pertarungan Jilid 3 pun terjadi. Hasil akhirnya, Manny Pacquiao kembali menang angka terhadap Marquez. Rasa penasaran dan ambisi Juan Manuel Marquez kepada Manny Pacquiao tak berhenti. Karena itu, setahun kemudian pertarungan keempat antara keduanya terrealisasi pada 8 Desember 2012. Kala itu tak disangka banyak kalangan kedikdayaan Manny Pacquiao selama 3 edisi sebelumnya atas Marquez terbukti. Pacquiao mencium kanvas pada ronde ke-6. Kemenangan TKO yang brutal dan berdarah-darah atas Pacquiao tersebut mengakhiri rivalitas panjang keduanya selama 8 tahun. Itulah salah satu pertarungan epik dan dramatis Manny Pacquiao. Betapa tidak, dengan Marquez, Pac-Man melakukannya sebanyak 4 edisi dan gagal menyempurnakan kejayaannya pada pertarungan terakhir. Floyd Mayweather Jr. Dalam pertarungan bertajuk Fight of the Century, Mayweather sukses mengalahkan Pacquiao dengan kemenangan angka mutlak. Kekalahan tersebut membuat senator Filipina yang berencana mencalonkan diri sebagai presiden pada 2022 itu harus merelakan kehilangan sabuk kelas welter WBO-nya. Usai kekalahan tersebut, beberapa kali pihak Manny Pacquiao mengajukan untuk pertarungan rematch. Namun sampai hari ini, Mayweather tampaknya tidak berniat merealisasikannya. Kenapa ya? Apakah karena Mayweather sudah kehilangan keberanian dan kekuatannya? Atau karena ia merasa sudah sangat tajir? Kemenangannya melawan Pac-Man membuatnya berhasil mengantongi pembayaran senilai lebih dari 3 triliun. Sedangkan Pac-Man hanya mendapatkan 2 triliun lebih. Nama besar kedua petinju ini masih sangat bernilai tinggi dalam olahraga adu jotos ini. Dan jika terjadi rematch, dipastikan bakal menyedot jutaan penonton di seluruh dunia.
Andai jadi digelar Battle edisi kedua, pundi-pundi yang akan diperoleh Pacquiao dan Mayweather bisa jadi akan jauh lebih besar dari pertarungan mereka yang pertama. Promotor siapa yang nekat dan sanggup membayar harga fantastis keduanya? Bob Arum, Don King, atau penonton Boxer ada yang sanggup mempromotorinya? Menarik diingat ucapan Manny Pacquiao kepada Boxing News pada 2019 silam. Saya masih memiliki naluri pembunuh, dan api di mata saya masih ada. Agresivitas itu, minat dalam karir ini masih ada 100%. Kecepatannya, kekuatannya masih ada di sana. Apa arti pernyataan Pac-Man tersebut? Tampaknya jelas, senator Filipina ini mengisyaratkan comeback ke ring tinju dunia sebelum 2022. Karena pada tahun 2022, Senator Manny Pacquiao berencana mempersiapkan dirinya berlaga, kali ini bukan di ring tinju, tapi di ring politik sebagai calon presiden Filipina 2022. Itulah 7 pertandingan tinju terbaik Manny Pac-Man Pacquiao versi dirinya sendiri. See you in the next boxing videos.